Jadi aku sebenarnya ada satu hal yang aku lihat di Frisly. Ini kan sebenarnya tentang Marsha, karena kan Frisly kan terkenal bahwa ada Marsha yang ikut Frisly ya. Aku nggak tahu benar atau tidak. Di sini sebenarnya ini kenapa penting, karena sebetulnya ada hubungannya dengan depresi dan ada juga hubungannya dengan kondisi batin. Begini, apakah yang aku lihat sebenarnya Marsha itu, ini kan kamu yang tahu Marsha dengar apa enggak ya? Marsha itu sebenarnya bukan sesuatu dari yang di luar dirimu. Tapi menurutku Marsha adalah yang disebut kalau di dunia spiritual, aku nggak tahu Frisly paham atau tidak, inner child. Inner child itu adalah satu bagian dari diri kita yang hidup di dalam diri kita, yang penuh, yang sebenarnya dia yang menyimpan memori-memori kita masa kecil, dan dia yang tanggung jawab atas perasaan kita, kesedihan kita, depresi kita, segala macam. Jadi gini, mungkin kan orang mikir, oh ya ada Marsha ini ya sorry hantu atau kan kita nggak tahu ya namanya orang ya. Nah kalau aku lihat itu sebenarnya Marsha itu adalah sebagian dari bentuk Frisly. Energi gitu. Bukan, satu bagian dari kamu, kayak sisi lain dari Frisly. Nah kalau di Marsha juga aku lihat yang kebanyakan, karena bukan kadang suka juga nonton kamu ya, banyak komentar-komentar kayak Marsha itu mungkin satu anak kecil yang nggak tahu gimana nyasar ke kamu, terus akhirnya dia ya ikut kamu. Kalau aku lihatnya sebenarnya rada sedikit beda. Kayak yang aku lihat bahwa sebetulnya Marsha itu bagian dari diri kamu, dari Frisly itu sebetulnya. Aku lebih sering melihat Marsha dengan ketakutan, dengan rasa. Oke, kita kembali lagi ke depresi. Baiklah. Baiklah. Membahas Jadi tentang depresi yang sekarang lagi aku alamin. Oke, tadi kita berhenti sebentar biar dia nggak melu. Iya, sebenarnya lebih ke yang banyak banget orang yang kurang paham. Itu dia yang aku pengen banget nge-share ini. Dan aku suka banget untuk cerita eksklusif di YouTube ini, karena nggak semua orang menganggap depresi atau masalah pikiran kita itu adalah masalah yang besar. Padahal itu harus banget kita tahu. Karena kita harus lebih tahu diri kita yang tahu diri kita. Betul. Kapan ngerasain sakit, kapan kita ngerasain tidak kuat. Dan untuk kalian yang lagi ada masalah dimanapun dan kalian lagi nonton, ketika kalian tidak suka, kalian tidak kuat, coba untuk berbicara. Paling tidak yang paling dekat sama kita siapa? Orang tua kita. Orang tua kita, jadi kita pasti bisa bicara ke orang tua. Apa yang Frisly lakukan untuk bisa Menerima. kasih healingnya apa? Aku lebih ke remind myself kalau Frisly, kamu tuh udah cukup terlalu mikirin orang lain, kamu udah terlalu cukup membahagiakan orang lain. Maksudnya aku tuh lebih mikirin, oh ya udahlah nggak apa-apa, toh dia yang seneng. Aku sakit tuh nggak apa-apa, yang penting aku ngeliat orang itu seneng gitu. Salah. Itu salah, karena aku udah dapat sekarang. Karena sebenarnya cara untuk membuat orang lain bahagia, kalau misalnya kita tidak bahagia, itu tetap mau 100% itu tidak akan pernah mendekati 100%. Karena apa? Kitanya belum bahagia. Jadi kayak aku melihat diri aku sekarang tuh udah banyak bolongnya, dan aku coba untuk menerima itu. Dan aku sekarang setiap kali bangun tidur atau sebelum tidur tuh aku pasti ngomong di depan kaca kayak, Frisly, yuk jangan nyerah, ayo kamu bisa. Karena nggak semua orang mungkin bisa ngelewatin proses ini. Betul. Kamu you deserve more gitu. Kamu pantas menerima ini. Tuhan tidak mungkin menggariskan jalan ini kepada kamu kalau emang kamu nggak pantas. Tapi ketika Tuhan menggariskan ini, berarti kamu deserve, kamu pantas, kamu emang harus dewasa, kamu harus ngelewatin ini. Makanya kemarin ingat gak, kemarin di video kemarin kan kamu sempat sebut, aku pernah bilang sama kamu jadi diri kamu Iya. sendiri. Sebenarnya aku lihat dari Frisly dulu, sebenarnya bukan depresinya, tapi bahwa Frisly itu seperti menaruh satu ini tinggi banget untuk dia harus selalu perfect, dan harus seperti orang dia lihat itu dia mau kasih selalu yang terbaik, yang pokoknya semaksimal mungkin dia bisa. Dan aku tuh sebenarnya sering melihat bahwa dia tuh capek dan lelah, karena memang menjadi perfect itu lelah. Dan menjadi perfect, apalagi ketika kita mau menjadi perfect untuk orang lain. Karena orang lain pasti aja nemu aja salah, betul gak? Benar. Tapi aku sangat percaya kita semua adalah ciptaan Tuhan yang sempurna dengan unikan kita masing-masing, dengan kelebihan dan kekurangan. Tapi di mana ada kekurangan pasti ada kelebihan, kan nggak mungkin dong orang cuma ada kekurangannya, betul nggak? Tapi aku sebenarnya sedih banget
Tapi aku hari ini senang karena aku lihat mukamu udah lebih fresh. Terus ya aku sebenarnya makasih banget karena kamu mau ya apa ya terbuka di sini dan mau cerita. Sebenarnya aku juga kemarin kita tuh bukan bohong masalah kartu, tidak, cuman aku juga tidak menyebut hal-hal yang sensitif karena aku tentunya harus izin juga sama dia. Tidak mungkin aku main di Frisly ngeliat ini. Iya, aku nggak mau, tapi aku sudah melihat itu makanya aku bertanya gitu loh. Atau tidak cerita dan akhirnya aku memilih mau. Karena ya itu Mami, aku tuh sekarang nerapin dan mungkin buat kalian yang aku nggak tahu masalah kalian lebih besar mungkin dari aku atau masalah kalian yang lagi kalian hadapin seberat apa, tapi coba untuk kalian terapin di diri kalian. Merebin mata sebentar, paling cuma 10 detik untuk kalian ngomong I love myself, I accept myself, I forgive myself. Aku nerima diri aku cinta diri aku memaafkan diri aku. Jadi apapun yang udah terjadi. Tapi nangis. Tapi dia nangis. Iya, karena emang susah banget mau maafin diri. Memang dan aku sering bilang dulu sama orang, satu hal yang kita harus menyadari, masa lalu tidak pernah kita bisa rubah, ya enggak? Tapi memang sebenarnya aneh ya, karena itulah seorang Frisly pasti kalian melihat dari luar, wah dia happy terus, dia instastorynya senyum-senyum, dia syuting sana, syuting sini, dan tidak pernah ada yang tahu. Kecuali ada satu orang yang tahu banget. Kita panggil. Siapa tuh? Ayo. Mamanya Frisly. Pertama bagi kamu seorang Frisly itu oke, dia anakmu, tapi kamu melihat dia seperti apa sih? Kalau aku selalu aku bilang ke anak-anak ya, aku mencintai kalian dan kalian mencintai aku, itu adalah anugerah terindah. Ya. Cuma percaya tidak percaya ya, memang itu yang terjadi. Rasanya sedih banget ya kalau lihat dia dibully, terus dia depresi, kalau untuk pemulihan itu waktu SMP, aku selalu bilang ke dia, yang lewatin. Ya, kencangnya lewatin. Lewatin, oke. Lewatin, jalanin Kak. Pasti bisa. Aku tahu siapa kamu. Pernah nggak sih Mbak nangis, tapi dia nggak tahu? Misalnya karena dia, misalnya kamu kan, aku pernah ngalamin gitu, anakku dijahatin terus aku nangis, aku sedih banget. Karena gimana sih, maksudnya itu kan anakku. Kalau terus aku di depan dia, aku nggak akan pernah nangis. Nah iya, maksudku gitu. Pasti kita di belakang ya. Kadang dengan sombongnya, sombong dalam arti kata yang maaf, siapa dia? Siapa kalian yang membuli anakku? Jadi aku selalu bilang, enggak, Arvinda, dia tidak tahu siapa kamu. Aku selalu bilang, tapi giliran aku di dalam, kayaknya hatinya rasanya mau copot gak sih? bukan cepat lagi. Karena aku juga punya, ya mungkin di sini aku karena kita lagi buka-bukaan ya. Iya. Aku juga punya salah satu anakku dan memang dia bermasalah, dia juga sakit. Dan memang dia jadi sakit karena dibully. Jadi melewati ya dia kan dekat juga sama Frisly. Kalau Homa kan mungkin udah dewasa. Enggak, maksudku gini loh. Anaknya maksudnya pas pengalaman pembulian. Tapi ternyata bisa akibat itu yang terjadi itu yang menurutku luar biasa, dan aku tuh dari benci sama orangnya sampai aku menerima dengan kondisi anakku itu tidak. Itu sebenarnya sangat berat, dan ya bukan hanya aku turun hampir 6 kilo bukan, tapi istilahnya itu berat, Karena kita ibu, kita tahu anak kita tuh seperti apa. Nggak usah mamanya, aku tahu Frisly anak yang baik dan hatinya dia tuh baik. Dia nggak. Aku sekalipun aku kenal sama Frisly berapa lama ya, tapi aku sekalipun tidak pernah punya pikiran, dan aku paling senang sama dia. Aku tidak pernah melihat dia selalu kayak anak kecil, ngerti nggak sih? Mau orang berapa kenal dia tuh ya udah gini-gini aja gitu loh. Nggak ada yang bagaimana, ya istilahnya mungkin kalian mikir ya bisa aja sombong, bisa juga, bisa apa, tapi dia selalu yang iya, itu kan satu, kedua, tolong hargai orang di luar sana. Nah. Iya, mamaku tuh bisa marah banget kalau aku. Dia lebih dewasa dari kamu. Kalau aku ketemu orang
ketemu orang walaupun nggak kenal gitu, ada di ruangan, satu ruangan yang sama tapi orang itu lebih dewasa dari aku nggak salim tuh mama bisa ngamuk banget, bisa aku dimaki-maki, sombong banget kamu ada orang lain yang lebih tua tapi kamu nggak salaman, nggak apa. Wow. Itu kamu, itu aku diterapin terapkan. sama mama dari kecil. Ternyata didikannya gas loh guys. Mamanya galak loh guys. Mama galak banget. Aku nggak ngerti lagi mamaku tuh, tapi galak banget. Aku tuh jam 5 sore sekolah kuliah. Yang tempat aku kuliah jam 5 sore belum di rumah. Mama pilihannya cuma ngechat, "Kak, mau pulang sekarang atau mau lihat baju kamu ada di depan rumah?" Wow. So aku langsung kayak, "Oh, emang salah apa?" gitu. Tapi aku langsung mesen Gojek, naik motor langsung pulang ke rumah. Dan kalian harus tahu bahwa Fristi kan menyembunyikan berapa lama kedepresinya dia. Yeah. Tapi sempat menyembunyikan, tapi menurutku sih, aku sih percaya banget karena sebenarnya ibu tuh punya ya Feeling. namanya feeling, ya kita yang melahirkan ya anak-anak kita, jadi kita pasti ada. Waktu kamu tahu nggak gimana? Maksud kamu kan pasti tahu ya ternyata. Dia Aku bilang tahu, nggak ada apa-apa, cuma tapi kamu tahu. Selalu dia nutupin, enggak mah. Menurut kamu kenapa nutupin? Nggak mau bikin Dia kamu nggak mau, sedih atau? nggak mau aku tahu dan ikut campur karena menurut dia mamanya itu macan. Ya ampun, tahu nggak anak-anakku selalu bilang aku macan. Kalau ada apa-apa di sekolah, itu mereka bilang, mama jangan ke sekolah. Mama nggak apa-apa. Mama jangan ke sekolah, jangan ke sekolah. Karena aku tuh bisa. Kalau anakku disakitin, aku bisa jadi kayak. Ya inilah Fristi yang selalu nggak pernah mau apa-apa ngadu sama orang tuanya. Nggak pernah dia berani ngomong. Sampai satu saat dia udah mulai pacaran ceritanya ya. Kalau aku selalu bilang anak aku suka itu ikutin rasa kamu. Tapi ketika aku sudah bilang stop, Berarti harus jangan. stop. Tidak baik. Aku pacaran bertahun-tahun, baik-baik aja. Tiba-tiba mama ngomong, "Kak, mama mau kamu putus." Langsung aku putusin. Oh ya? Senurut itu aku, Wow. setakut itu aku. Itu saksinya mama. Jadi nggak bisa. Kalau aku tuh kalau kayak pacaran dari awal deket sama cowoknya pasti aku kenalin ke mama, cerita dulu, dan kalau mama nerima ya udah baik-baik aja. Tiba-tiba mama minta, "Kak, masih pacaran masih? Mama mau kamu putus sekarang." Putus. Wow. Apa alasan? Boleh kasih berapa? Gila, woi, guys. Hati-hati ya yang mau pacaran sama Fristi. Langkain dulu yang ini. Iya kan, dia dulu. Awal mungkin memang semua orang bilang anak aku aneh. Aku terima. Oh. Aku bilang cuma satu yang aku bilang. Ini anak aku. Maaf. Siapapun anak aku. Apapun yang dia punya, apapun yang dia lihat, insya Allah dia bukan nakal. Dia tidak jahat sama orang. Tapi lihat, ada cahaya di dia buat yang sayang dia. Aku sebenarnya rasa loh itu. Nggak bohong. Tapi aku memang ngerasa Fristi punya. Siapapun yang sayang dapat cahaya dari anak aku. Maaf, yang dekat sama Fristi pasti ada keuntungan. Maaf. Bukannya sombong, tidak. Ini yang aku bilang. Jadi kalau orang bilang negatif ABCD, urusannya bukan sama Fristi lagi. Dia guys. Bukan sama Hati-hati. Fristi lagi. Sebenarnya aku juga tahu nggak kenapa nanya, karena aku tuh gini. Aku sebenarnya nggak sering walaupun aku dekat sama Fristi juga nggak sering ini, tapi buat aku Fristi itu bukan gini loh. Aku bisa seorang yang punya kemampuan terus ngomongan itu kayaknya buat aku tuh Fristi itu kayak beda gitu loh. Ya nggak bisa dijelasin, tapi kayak ya maksudku bukan aku mau bilang di TV dia beda, ininya beda, tapi yang lebih nempel ke aku itu lebih memang pribadinya dia sendiri itu loh. Jadi menurutku sih ya aku nggak tahu lah kalian mikir apa. Dia sebenarnya manis banget loh dan cengeng. Iya, cengeng banget. Nah, makanya aku juga bilang untuk siapapun, apalagi sampai orang yang sudah ada usia, maksudnya orang tua seperti kita, Iya betul. siapapun yang kenal Fristi, siapapun yang melihat Fristi dan memandang Fristi, maaf, negatif atau apalagi yang belum kenal Fristi bisa bicara, siapa itu Fristi?
Tolong dilihat pakai hati. Jangan bicara sembarangan, maaf. Kalian punya anak yang bangga dengan entah pinternya, entah juaranya, entah prestasinya, entah detailnya, dan pekerjaannya. Maaf, aku jauh lebih bangga dengan anak aku. Kenapa? Anak kalian cuma bisa bekerja untuk dirinya, sementara anak aku bekerja untuk kami. Wow. Aku sebenarnya juga ngabisan kata-kata nih. Kalau ngomongin udah tentang Frisly tuh, ya buat aku sih hebat banget dan ya aku sih berdoa bahwa Frisly bisa melewati masa-masa sulitnya. Aku selalu bilang sama kamu luar biasa. Aku juga selalu bilang sama mama kamu, ya kita udah cukup dekat, jadi ya tahu. Aku terima kasih banget sama kamu bahwa kamu mau menceritakan semua ini. Sama-sama. Aku sangat berharap bahwa ini ada juga maksudnya ada banyak pelajarannya, dan kalian juga jadi bisa melihat bahwa sesuatu tidak selalu seperti kelihatan dari luar. Tapi ternyata ya orang yang justru kita nggak pernah berpikir tentang dia atau dia stres atau apa, banyak sekali orang yang menghadapi kondisi ini. Dan kalian harus jujur, harus terbuka sama orang tua, karena yang sebenarnya yang tahu kalian ya orang tua juga. Dan kalau lari ke orang tua nggak mungkin. Orang tua itu apapun keadaan kalian pasti menerima. Doaku untuk Frisly dan ya ibunya juga, semoga rezekinya selalu lancar. Amin. Semoga dalam lindungan Tuhan, setiap langkahnya disinari cahaya Tuhan. Dan jangan tidak depresi lagi, jangan sedih. Dan memang menurutku kamu adalah orang yang luar biasa, dan aku terima kasih banget karena Kayaknya sudah baru kali ini ngobrol. juga aku juga diajak-ajak ngobrol gini, aku nggak pernah mau. Maaf. Iya, ini dia baru mau. Tadi paksa-paksa dikit sih. Sebelum kita tutup, saya mau ambil satu kartu untuk kamu. Itu adalah solusinya ya. Solusi dalam karena angel card ini kan selalu memberi kita solusi, dan aku pikir, nggak tahu tadi feelingku bahwa ya harus ada solusi kan dari aku. Jadi ini apa yang dibilang kartu ya, kartu bilang tentang Frisly ini, tentang semua depresinya ini. Coba kamu pertama tolong pilih satu kartu. Nanti ditunjukin ya apa itu. Aku sukanya yang ngumpet-ngumpet. Iya. Nah, Ini kartu pertama, aku mau minta kamu pilih 3 karena biar sekalian ada solusi ya. Ini kartu pertamanya Frisly. Kartu kedua. Ini kartu keduanya. Dan kartu ketiga. Oke. Jawaban kartu angel adalah buat Frisly bahwa kamu belajar melihat masalah dengan seutuhnya. Jadi jangan melihat hanya potong-potong. Artinya gini, kamu misalnya lagi depresi karena seseorang. Intinya dalam hal itu pelajarannya apa? Oke. Yang kedua, kamu harus selalu mengeluarkan apa yang sebenarnya kamu lihat. Jadi istilahnya gini loh, ketika kamu merasa seseorang gak baik, ya udah, kamu mendingan jaga jarak, jangan tetap dekat sama dia karena kamu takut menyakiti dia. Oke. Kartu karena kamu begitu memang. Harusnya. Kamu harus pintar menyaring omongan orang. Tidak semua orang sama kamu itu ada niat baik. Orang bisa aja ngomong sama kamu manis, padahal dia di belakang itu ada maunya. Oke? ada maksud tersembunyi. Iya, maksud tersembunyi. Dan kartu terakhir ini aku paling suka nih kartu. Ini artinya lebarkan sayapmu karena kamu masih banyak banget kesempatan dan dunia itu masih luas dan banyak banget hal baik yang akan kamu capai di dalam hidup. Kalau memang merasa capek ya sudah istirahat gitu. Aku mau tambah 1 karena aku suka tambah 1 karena ini 3 kita maunya 4. Oke. Ini guys, Apaan? Apa itu? anak indigo kartunya, please deh. Apa sih? Ini kartu anak indigo. Berarti aku indigo sih. Terjawab bagi yang mau bertanya, Frisly indigo asli atau tidak? Ini kartu adalah indigo, anak indigo dan kristal.
indigo child dan crystal child. Karena kan ada anak Iya. desa. Nah, itulah Frisly. Artinya Artinya apa? Bahwa memang dia punya kemampuan dan kemampuan itu harus digunakan untuk kedepannya. tuh. Mau kemampuan itu datang dari mana? Hanya Tuhan yang tahu karena Dia yang memberi. Mau itu dari buyut, dari orang tua, dari ibu, bapak, terserah. Intinya itu Tuhan yang memberi kemampuan, betul ya? Betul. Oke, dan gunakan itu dengan baik. Mau udahan atau mau terus? Ayo kalian komen di bawah dulu kalau mau next bener. kontennya apa kira-kira. Oke. Next kontennya apa ya? Kamu jangan pernah khawatir karena kamu selalu dilindungi oleh Tuhan dan kamu ada di, ya pokoknya kamu selalu dijaga. Jadi jangan pernah takut. Semoga bermanfaat. Dia joget-joget seperti selalu. Memang benar udah agak mulai lapang dan terima karena aku selalu bilang terima. Karena emang benar sekarang tuh I accept udah myself karena gini mami dan mama tuh punya pemikiran yang sama yang itu turun ke aku walaupun mereka tidak ngomong hal yang serupa atau pembicaraan yang serupa, tapi yang turun ke aku dari mereka berdua itu adalah kalau memang menurut Tuhan itu bukan untuk kita dan itu bukan jalan kita, tidak akan pernah kita ada di sana. Betul. Gitu. Jadi mau sekeras apapun aku berusaha untuk mendapatkan apa yang mungkin menurut aku itu menjadi milik aku, kalau Tuhan bilang enggak ya enggak akan. Jadi makanya aku bilang aku selalu coba untuk nerima dan selalu ngomong kayak I love myself, I accept myself, I forgive myself. Aku memaafkan. Udah mulai terbuka. Mencoba Harus. melakukan itu. Turun guys dari mereka berdua. Sebenarnya kemungkinan juga sorry ini udah mau udahan tapi ternyata masih ngobrol. Gini, aku ingat banget waktu aku baru mulai ngartu. Sebenarnya untuk diri aku menerima bahwa ngomongan itu benar pun itu memakan waktu bertahun-tahun. Iya. Gila, aku tuh jadi kayak ngeri sama diri aku. Apaan sih nih? Apaan sih? Bener enggak sih gitu? Bener gak sih? Terus apa nih? Dan aku dulu tuh gak pernah berpikir, oh kenapa sih aku bisa? Kalau orang sekarang kan, oh apa sih? Yang ikut siapa sih? Aku tuh paling gak pernah mau tahu. Baca kartu aja gitu. Iya. Tapi untuk menerima aku dikatain ABCD, aku adalah seorang peramal di dalam hidupku ini. Karena misalnya kalau aku kan percaya inkarnasi ya. Aku sekarang ini memang ini jalanku. Itu sebetulnya tidak mudah loh. Dan menurutku sebenarnya Frisly juga ada pasti sebagian kecil dari dirinya yang sebenarnya kadang tuh bingung, ini gue ngapain sih gitu kan. Iya. Kayak kenapa sih kok bisa begini. Iya banget. Tapi ketika dia bilang terima diri kita, memang kita harus menerima diri kita. Dan aku juga tadi baru ngobrol sama ibunya Frisly. Terus aku sempat ngomong ini, apapun yang terjadi mau buruk tidak ada yang terjadi tanpa ACC dari Tuhan. Jadi kalau memang harus dapatin sesuatu ya sudah, memang itu jalan hidup kita. Harus dijalan. Aku merasa sih dengan semua yang kejadian ini yang terjadi sama Frisly, dia pasti akan menjadi lebih dewasa dan lebih baik. Amin. Dan itu positif. Untuk kedepannya itu menjadi sesuatu yang positif. Iya. Jadi dia mungkin mengerti. Karena anaknya kan kalau aku lihat sih percaya aja sama siapa aja. Betul. Karena tuh polos aslinya. Mungkin Masya harus kadang ayo jangan kesini ya. Juga udah capek kayaknya. Capek kasih tahu dia kayaknya. Padahal dia sebenarnya udah tahu. Oke, thank you semuanya. Thank you. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Komen di bawah. Kira-kira next kita bikinnya apa? Karena Oke, kan gua baik. kali ini udah menuruti pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Coba kalian komen di bawah. Next kira-kira konten sama aku tuh membahas apa? Thank you guys. Bye. Bye bye.